Shalom, selamat pagi. Terima kasih pada Tuhan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan meskipun secara online. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita masuk bersama. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penyembur kita Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Jemaat tetap bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian yang terambil dari PPK nomor 11. Tuhan Allah hadir. membaca berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus
yang ketiga. Jika sudah memegangnya, kita katakan amin. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, saya persilakan duduk. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan segala puji syukur. Kita menyanyikan sambil bertepuk tangan, Bapak Ibu dan saudara sekalian.
Sekarang saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa pengakuan dosa, dan kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia ini yang saat ini sedang dilanda banyak krisis, banyak problem, khususnya untuk COVID-19 ini yang sampai saat ini masih belum berakhir. Dan kita juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia yang saat ini melaksanakan ibadah online. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, dan untuk yang mungkin bisa ibadah offline, dan Tuhan juga mau turut serta untuk menyertai. Dan kita juga berdoa buat jemaat kita di tempat ini yang saat ini berada di tempat masing-masing. Ya, kita berdoa agar terlindungi dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dan Tuhan pasti tutup bungkus mereka dengan tangannya. Dan kita juga berdoa khususnya untuk COVID-19 ini. Kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoakan COVID ini akan segera berakhir, dan akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang mengatakan kami memerlukan Tuhan. Kasih sejati
memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, meskipun secara online tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk segala dosa dan perbuatan yang kami lakukan ya Tuhan selama hari-hari yang lalu ya Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Kami memohon maaf, memohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pada Tuhan yang mengampuni dan memaafkan ya Tuhan, sebelum kami meminta Kau sudah memaafkan kami. Nah Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan sampai hari ini yang bisa kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau sertai ya Tuhan, Kau pimpin negara kami ini ya Tuhan melalui pimpinan-pimpinan yang ada ya Tuhan, seperti Bapak Presiden dan Wakil dan beserta menteri-menterinya Tuhan. Kau berkati, Kau berikan hikmat ya Tuhan, agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan benar ya Tuhan. Apabila ada mungkin oknum yang menyimpang ya Tuhan, kiranya Kau ingatkan ya Tuhan, agar oknum tersebut bisa kembali menjalankan tugasnya dengan benar sesuai apa yang Kau mau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh RT RW ya Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan, agar mereka juga bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar ya Tuhan, dan tidak menyalahgunakan jabatan mereka ya Tuhan, tapi mereka mau membantu dan mengayomi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja yang ada di seluruh dunia ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang melakukan ibadah online ya Tuhan. Kiranya Kau sertai, Kau hadir di tengah-tengah mereka dan kami semua ya Tuhan, agar kami bisa melaksanakan ibadah dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hati yang tenang dan hati yang suci ya Tuhan. Dan apabila ada mungkin yang merayakan atau melaksanakan ibadah secara offline, kiranya Kau juga menyertai mereka ya Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan, di tengah penyakit saat ini ya Tuhan. Kau tutup bungkus mereka ya Tuhan, agar mereka sehat dan semangat dan tidak patah semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami di tempat ini ya, di GP Kristi ini yang kami terpencar di segala daerah dan segala tempat yang jaraknya itu tidak dekat ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyertai, melindungi ya Tuhan. Di saat kami jauh, Kau yang menyertai setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau melindungi dan menyertai kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia ya Tuhan, kiranya Kau terus berkati ya Tuhan. Kita banyak usia yang semakin menua, tapi Kau selalu memberikan hati dan semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan sampai akhir hayat ya Tuhan. Ya Tuhan, dan kami juga berdoa ya Tuhan khususnya untuk COVID ya Tuhan, wabah COVID-19 ini ya Tuhan, yang sampai saat ini masih menyerang dan masih ada di dunia ini ya Tuhan. Kiranya Kau ikut campur tangan juga Tuhan, Kau segera redakan ya Tuhan, dan hilangkan virus ini ya Tuhan. Apalagi sekarang ada virus yang baru yang mulai masuk, tapi kami percaya Tuhan, dan kami tidak pernah takut dan kami tidak pernah khawatir, karena kami selalu bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang melindungi kami ya Tuhan, dan Kau selalu mengingatkan kami juga melalui orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau telah memakai orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, untuk mengingatkan kami untuk terus menjaga kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa sembahyang kami ya Tuhan, yang kami serahkan dan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami, dan kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tanda kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya minta saja sudah Bapak Ibu dan jemaat sekalian bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian tenang.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada ya Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengurapi setiap kami, memberikan kami hati untuk dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak Bapak Ibu jemaat membuka Alkitab kita dari Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayatnya ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Itu sejauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan satu tema pada pagi hari ini, yaitu pengharapan yang pasti. Tema yang akan kita renungkan sekali lagi adalah pengharapan yang pasti. Bapak Ibu dan Saudara, setiap kita pasti mempunyai harapan ke depannya menjadi seperti apa. Di dalam hidup kita pasti kita mempunyai harapan ke depan. Sebagai orang tua dalam mendidik anak, pasti dia juga mempunyai harapan bahwa anaknya ke depan akan menjadi anak yang baik, yang membanggakan orang tua. Sebagai pasangan suami istri pasti mempunyai harapan bahwa pasangannya adalah yang terbaik. Begitupun dalam masa sekarang, negeri kita bahkan beberapa negara dilanda oleh badai pandemi. Pasti kita mempunyai harapan bahwa pandemi ini akan cepat berlalu. Dan banyak harapan-harapan yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, terkadang harapan-harapan itu tidak sesuai, tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti ada yang membuat kita
kecewa karena tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Harapan kita dulu pandemi ini cepat berlalu, tetapi sampai sekarang masih belum. Banyak harapan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan keinginan kita. Kita mungkin kecewa, kita mungkin capek, lelah dengan keadaan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena pengharapan yang pasti itu ada di depan kita. Pengharapan yang pasti itu adalah Tuhan kita. Untuk bisa menikmati Dia, untuk bisa menikmati pengharapan itu, maka kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada pagi hari ini. Ada 2 poin yang saya berikan. Yang pertama, untuk bisa kita menikmati akan pengharapan itu, yang pertama, kita perlu memiliki keyakinan iman yang teguh, tidak mudah goyah. Dan yang kedua, perlu ketekunan dan kesabaran dalam menanti akan janji Tuhan. Dan 2 poin ini kita belajar dari Abraham di dalam bacaan kita tadi. Kalau kita melihat di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Kenapa? Dijelaskan bahwa tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah kita. Kalau manusia bersumpah, dalam bacaan kita dijelaskan, pasti manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi daripada dia. Sedangkan Tuhan Allah tidak. Dia tidak dapat bersumpah demi yang lain, karena Dia sendiri adalah Allah, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia bisa saja berjanji. Ketika manusia berjanji, pasti dia juga akan mengambil sumpah bahwa dia ke depannya akan menepati janji itu. Seorang pemimpin ketika dia mengambil sumpah, pasti dia akan berjanji akan menjalankan apa yang sudah dijanjikan itu dengan baik ke depannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, manusia bisa saja ingkar janji. Manusia bisa saja melanggar akan janjinya. Manusia bisa saja mengecewakan kita, mengecewakan orang yang menjadi saksi pada saat dia mengambil sumpah. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang kita harapkan, sesama kita, orang terdekat kita, dan siapapun yang kita harapkan, pasti dia pernah mengecewakan kita. Semua manusia bisa saja mengecewakan, bisa saja melanggar janji. Tetapi Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat meninggalkan
Kita melihat di dalam bacaan kita tadi, janji Allah kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa orang beriman, bahwa Abraham akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Dan pada masa tuanya Abraham, Allah menepati janji itu. Allah menepati janjinya kepada Abraham, membuat keturunan Abraham sangat banyak. Dan lewat Abraham, semua bangsa mendapatkan berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Abraham memiliki iman yang teguh. Abraham memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Imannya tidak mudah goyah. Bapak, Ibu, dan saudara, berapa lama Abraham menanti akan janji Tuhan? Sangat lama. Tetapi pada masa penantian janji itu, Abraham tetap hidup dalam ketekunan. Abraham tetap bertekun, tetap sabar menanti akan janji Tuhan. Tadi dijelaskan di dalam pembacaan kita, sampai pada waktunya Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan kepada kita apa? Janji Tuhan kepada kita adalah tentang pengharapan yang pasti. Yesus adalah harapan yang pasti. Kita hanya bisa menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena di sana ada harapan yang pasti yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Kita tidak bisa menaruh harapan kepada sesama kita. Kita tidak bisa menaruh harapan kepada orang-orang terdekat kita. Karena manusia bisa saja mengecewakan. Tetapi ketika kita menaruh harapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, maka kita akan memperoleh kekuatan. Kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Sang Pengharapan yang pasti itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh perlindungan untuk menjaga harapan yang ada di depan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-19, kalau kita melihat di dalam bacaan kita tadi, pengharapan itu seperti saung yang kuat. Bapak, Ibu, dan saudara, dikatakan bahwa pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saung yang kuat sama seperti jangkar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kapal laut mau bersandar, biasanya nakoda akan menurunkan jangkar supaya kapal bisa bersandar dengan aman. Dan jangkar ini biasanya tertancap sampai ke dasar laut, tertancap sangat dalam,
sehingga kapal ini dapat bersandar dengan aman, sehingga kapal ini tidak terombang-ambingkan oleh gelombang laut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harapan kita berfungsi seperti sebuah jangkar. Sau yang kuat, supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa arus dunia ini, dan jiwa kita tetap aman. Dan kalimat selanjutnya di ayat yang ke-19 tadi, setelah kalimat pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri adalah pengharapan itu, yang telah melakukan dirinya sampai ke belakang tabir. Bapak, Ibu, dan saudara, tabir atau tirai merupakan pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Kalau kita bisa melihat di gambar bait suci, di sana ada pelataran bait suci, ada mezbah untuk mempersembahkan korban, dan ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan yang diperbolehkan masuk ke dalam sana hanyalah para imam dari keturunan Lewi yang sudah dikhususkan untuk mempersembahkan korban penghapus dosa bagi bangsa Israel pada zaman itu. Tabir atau tirai adalah pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci ini terbelah menjadi dua. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kalau kita membaca dalam kitab Injil, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Otomatis tidak ada lagi tabir atau tirai tadi yang merupakan pemisah antara umat Tuhan dengan Allah. Yesus adalah pengharapan itu. Dia telah memberikan harapan yang pasti bagi setiap kita orang percaya. Dia telah merelakan dirinya untuk menghancurkan tabir itu yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah. Dia telah merelakan dirinya sendiri mati di kayu salib, menghancurkan beban dosa kita yang selama ini menjadi tirai, menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Dosa yang menjadi penghalang itu, dosa yang menjadi penghalang kita untuk datang kepada Allah, telah dihancurkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau masih ada pemisah itu, kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar. Kita tidak bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Dan kita juga tidak bisa mengenal Dia melalui firman-Nya dengan benar.
dosa itu masih ada. Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Dia adalah harapan yang pasti. Oleh karena itu, mari kita berpegang teguh kepada pengharapan itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga iman kita tidak goyah. Sehingga iman kita tidak terombang-ambing oleh arus dunia ini. Ketika kita bersandar kepada Sang Pengharapan yang pasti itu, yaitu Yesus Kristus, maka kita tidak akan terbawa arus dunia ini. Iman kita tidak akan goyah. Kita juga perlu ketekunan dan kesabaran dalam menantikan akan janji Tuhan bagi kita. Karena Allah berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Allah kita bukan Allah yang ingkar janji, tetapi Allah yang menepati janjinya kepada umatnya. Kita tetap menaruh harapan kita kepada Yesus saja. Mungkin keadaan sekitar kita membuat kita menjauh daripada Tuhan. Keadaan sekitar kita membuat kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi mari kita menyadari bahwa Sang Pengharapan yang pasti itu adalah Yesus Kristus. Mari kita terus bersandar hanya kepada Dia saja, karena Dia adalah pengharapan yang pasti. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu telah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menebus segala dosa kita yang selama ini menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Pemisah itu, dosa kita sudah dihancurkan oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya kepada-Nya, layak menerima mahkota kehidupan, layak menerima keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk terus bersandar kepada Sang Pengharapan yang pasti itu, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia senantiasa menguatkan kita, menjaga kita, melindungi kita, dan memelihara akan kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau telah memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap hati kami, memberikan kami kesadaran bahwa Engkau pengharapan kami, Engkau pengharapan yang pasti itu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan boleh membuahkan hasil yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud sembah syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan.
Sambil kita berikan persembahan, kita naikkan pujian dan terakhir dari PPK nomor 161, Ingat Akan Nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kiranya bisa kami aplikasikan ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat di kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang baik dan benar Tuhan. Kau sucikan dan Kau berkati ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan untuk persembahannya masih tetap dikumpulkan masing-masing per keluarga. Nanti kalau ibadah tatap muka sudah kembali dilaksanakan, bisa dikasihkan atau diserahkan ke pengurus. Saya undang Bapak Ibu dan teman sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita naikkan pujian doksologi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami dari awal hingga selesai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan serta kekuatan daripada Roh Kudus tetap menyertai dan berkati kita semua, mulai dari saat sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat Tuhan dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.